Oke, halo sobat-sobat pendengar podcast Yayasan Negeri Rempah, dimanapun sobat-sobat berada. Selamat datang, selamat mendengar lagi podcast ini. Oke, mungkin perkenalkan lagi, saya Raimizat Alifian Firmansyah, bisa dipanggil Ray juga, dari Komite Substansi dan Jaringan Masyarakat Negeri Rempah. Oke, kali ini kita akan eh, membahas atau bercerita soal rempah-rempah yang berada di Tidore ya. Karena minggu kemarin kita sudah eh, berbincang soal Ternate. Jadi akan kurang rasanya jika kita tidak membicarakan soal Tidore. Oke, jadi tak lupa acara ini acara yang diadakan oleh Yayasan Negeri Rempah dan didukung oleh Indonesiana dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia. Oke, di sini saya sudah ditemani oleh eh, panggilan akrabnya Bang Im dan Bang Ong yang kini sudah ada di sini bersama kita. Mungkin kita sapa dulu Bang Im dan Bang Ong. Selamat malam di sana. Selamat malam. Ini masih sore. Oh, oh, Selamat masih sore sore ya di jelang sana ya. Ya, Oke, oke. selamat sore jelang Oke. malam. ya. Menjelang malam. Oke. Oke, jadi sesi kali ini kita akan membahas soal perkenalan komunitas yang ada di Tidore dan pegiat kebudayaan yang ada di Tidore serta penggunaan rempah yang masih dilakukan dalam ritus sehari-hari masyarakat Tidore. Jadi oleh karena itu sesi ini akan lebih menekankan kisah-kisah pada penggunaan rempah pada laku keseharian masyarakat Tidore. Maka ini juga sejalan dengan komitmen pameran rempah dan kita yang akan diselenggarakan nantinya. Kisah penggunaan rempah dan peran komunitas dalam bergerak membersamai masyarakat menjadi isu yang sangat penting dalam edukasi publik terhadap wacana pengarus utamaan jalur rempah seperti itu. Oke, mungkin kita langsung saja bertanya-tanya kepada Bang Im dan Bang Ong. Kira-kira boleh diceritakan tidak kesibukan apa saja yang sedang dilakukan oleh Bang Im dan nantinya Bang Ong juga akan bercerita akhir-akhir ini misal kegiatan yang bersinggungan dengan rempah yang ada di Tidore, baik soal riset, edukasi ataupun kegiatan yang membersamai masyarakat. Mungkin silahkan Bang Im bisa dimulai terlebih dahulu, nanti Bang Ong bisa menyambung. Oh iya baik, terima kasih Bang Ray. Sebenarnya untuk kegiatan pribadi sih tidak banyak, hanya sekedar kegiatan rutin diskusi terkait tema-tema kebudayaan dan lain-lain. Nah kemarin itu saya dengan beberapa teman yang dulu sempat bergabung dengan Dewan Kebudayaan Tidore itu kembali menggagas kembali ya kita hari-hari dengan dengan rempah isu rempah Bang Ray. Oke, terima kasih Bang Im. Mungkin Bang Ong bisa melanjutkan, bisa open kamera juga. Oh iya, terkait dengan kegiatan sekarang ini lagi musim cengkeh di Tidore sebetulnya. Saya pada beberapa waktu lalu sempat lihat masyarakat lagi sedang memisahkan cengkeh dari tangkai. Di sini masanya cude. Pada sore hari ini memang banyak sekali masyarakat di daerah pegunungan itu waktunya pulang dari kebun atau memanen cengkeh sebetulnya. Nah, kalau melihat aktivitas masyarakat dalam memanfaatkan cengkeh dan pala di Tidore, dengan pengamatan saya dalam 1 minggu terakhir itu aktivitas masyarakat masih sebatas memanen, terus memisahkan cengkeh dari tangkainya, terus mengiring dan menjual sebetulnya. Untuk aktivitas produksi ya, itu belum terlihat
gitu. Jadi rutinitas masyarakat seperti itu. Bahkan kemarin saya memantau proses penjualan cengkeh di pasar itu, ada berapa tempat penjualan yang biasanya masyarakat menjual di pembeli itu cukup banyak sih. Hampir rata-rata hasil penjualan itu untuk kebutuhan sehari-hari maupun biaya pendidikan dan kebutuhan lainnya sebetulnya. Saya mungkin tambahkan seperti itu dulu. Nanti Bang Im juga bisa tambahkan yang lain. Oke, jadi berdasarkan cerita dari Bang Im dan Bang Ong tadi, eh, apa ya, kedekatan masyarakat Tidore dengan cengkeh itu sendiri masih erat ya. Apa namanya, soal memanen, berkebun dan lain-lain. Jadi mungkin selain menjadikan cengkeh sebagai komoditas, apakah masyarakat Tidore juga masih menggunakan cengkeh dalam kehidupan sehari-hari ya, misal sederhana menggunakan cengkeh sebagai apa namanya, penyedap rasa di dapur, atau bahkan dalam ritus-ritus sehari-hari, misal kelahiran, atau bahkan menggunakan cengkeh sebagai obat dan lain-lain. Apakah ada kisah-kisah seperti itu, Bang Im atau Bang Ong, silahkan. Iya, kalau rutinitas atau aktivitas masyarakat keseharian ya memang sampai hari ini itu tetap dengan cengkeh sebagai bumbu penyedap rasa di dapur itu di hampir semua masyarakat Tidore menggunakan itu, menggunakan cengkeh dan pala dan juga ada daun-daun jeruk dan segala macam. Memang untuk ritual-ritual yang lain memang ada juga misalnya kalau dalam bahasa istilah kita di Tidore itu bafufu. Kalau di Jawa mungkin mandi kembang atau apa. Itu dilaksanakan di setiap apa nama setelah ibu dia melahirkan anak. Nah itu seluruh bahan-bahan pala dan cengkeh itu tetap digunakan sebagai obat juga di yang tadi saya katakan tadi bafufu itu. Bafufu atau mandi kembang. Dia sebenarnya bukan mandi kembang sih, tapi kayak sauna. Kalau bahasa Oke. kerennya sauna. Nah, bafufu itu, nah itu masih menggunakan dedaunan, masih menggunakan rempah-rempah dan segala macam. Kalau aktivitas keseharian di rumah tangga, di Tidore itu hampir semua masyarakat Tidore bisa dikatakan persentasenya 90% lah masih menggunakan pala dan cengkeh sebagai penyedap rasa. Baik itu di Oke. apa nama di rumah tangga maupun di acara-acara seremoni, misalnya kawinan, hitanan dan lain-lain, itu masakan-masakan yang dalam jumlah banyak itu masih tetap menggunakan cengkeh dan pala sebagai bumbu penyedap rasa. Mungkin Oke. itu. Oke, menarik. Eh, Bang Ong bisa menambahkan? Berdasarkan hasil observasi saya di lapangan itu, ada minyak cengkeh yang dibuat oleh masyarakat itu untuk dalam konsumsi rumah tangga ya. Itu biasanya minyak cengkeh itu untuk aktivitas, untuk misalnya masuk angin, flu atau demam itu, eh, masyarakat masih menggunakan minyak cengkeh sebagai bahan yang bisa dioles di tubuh maupun sebagai bahan untuk menjadi minyak pijat sebetulnya. Terus ada juga untuk diolah sebagai bahan rasa di kuliner sebetulnya. Itu ada misalnya di makanan sup gitu, itu hampir semua masyarakat menggunakan dan pala itu untuk sebagai bahan penyedap rasa. Saya juga temukan di Jai itu ada yang masih mengolah, misalnya ada sirup pala gitu, dalam kebutuhan yang sangat terbatas atau lewat permintaan mereka buat gitu. Terus bahkan cengkeh itu menjadi apa ya,
di setiap ruangan di sudut rumah itu sebagai pewangi buatan, pewangi alami sebetulnya, pewangi alami. Jadi kita sudah menemukan cengkeh, pala, gitu, daun pohon kayu manis, gitu. Kayu manis itu digunakan sebagai pewangi ruangan sebetulnya. Jadi kita masuk di rumah warga itu, Oke. yang kita hirup adalah harumnya cengkeh, pala, dan kayu manis sebetulnya. Jadi cengkeh dikonsumsi sebagai bahan kuliner, baik kue, terus makanan, terus minuman, eh, terus untuk apa? Sebagaimana yang Bang Im katakan tadi, istilah orang Tidore itu fufu ya, atau mandi uap. Itu rutin dilakukan sebenarnya. Pengalaman saya ya berapa hari yang lalu, istri saya ketika badannya tidak enak ya, paling dicari daun cengkeh, batang cengkeh, terus eh, daun-daun yang lain itu digunakan untuk, dari Bang Im bilang, mandi uap sebetulnya, untuk Oh. menyegarkan badan kembali. Jadi ritus-ritus yang itu masih terjaga dan terus dipraktikkan sampai sekarang sebetulnya. Seperti itu. Oke, oke, menarik ya cerita-cerita dari Bang Im dan Bang Ong ini, misalnya soal tadi apa mandi uap dengan daun cengkeh dan ranting atau daun-daun lainnya, terus penggunaan cengkeh sebagai obat, penggunaan cengkeh sebagai apa namanya minyak dan eh, bahkan pengharum ruangan. Oke, jadi eh, saya jadi teringat soal bahwa dalam episode sebelumnya kita juga sudah berbincang-bincang soal penggunaan cengkeh di Ternate. Nah, ternyata ada kesamaan antara Ternate dan Tidore ini. Jadi menurut saya menarik untuk apa namanya kembali melihat cengkeh sebagai apa ya bagian dari hidup masyarakat di Maluku itu sendiri, khususnya di sini adalah Tidore dan Ternate itu sendiri. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu, ada satu pertanyaan yang mungkin ingin saya pertanyakan kepada eh, Bang Ong dulu. Dari beberapa permasalahan di Maluku, seperti pertambangan atau residu asap PLTU, apakah itu juga berdampak dengan cengkeh sebagai komoditas dalam apa namanya perkebunan atau semacamnya? Bagaimana, Bang Ong? Eh, saya kemarin ada meminta ya beberapa teman yang konsen di lingkungan itu coba meriset terkait dengan kehadiran PLTU di room itu, dan PLTU di room itu dan dampaknya uap dari batu bara itu, dampaknya terhadap cengkeh dan pala di daerah ketinggian, misalnya di Jai, Purwabunga, Rum, Kelodi. Itu adalah daerah-daerah di daerah ketinggian yang kemudian produksi cengkeh dan palanya cukup banyak sebetulnya. Di Afa-Afa juga, di Surongo gitu. Kita mengajak mereka untuk meriset itu. Apakah uap batu bara di kehadiran PLTU di Rum itu berdampak terhadap produktivitas cengkeh dan pala atau tidak sebetulnya. Tapi ada berapa kali FGD yang saya lakukan di Kelodi itu untuk petani hortikultura, misalnya petani rica tomat ya, itu mereka katakan kepada kami bahwa kehadiran PLTU itu berdampak sebetulnya terhadap pala ya apa namanya tomat dan rica sebetulnya. Itu sangat berdampak sebetulnya. Nah, saya kemudian menanyakan apakah juga terhadap cengkeh dan pala itu mereka belum sampaikan kepada saya secara komprehensif, atau dalam hal ini mereka belum mencermati secara detail ya untuk kehadiran itu terhadap produktivitas. Tapi bagi saya sangat berpengaruh sih terhadap eh, cengkeh dan pala di daerah-daerah ketinggian. Kita mungkin sampaikan ke Bang Im, kita ajak teman-teman yang lain mungkin dari
yang sangat ahli untuk bisa meriset ini, bahkan dari dinas terkait untuk bisa Iya. melihat ini. Ketakutan saya ya jangan sampai Tidore dikenal dengan cengkeh dan pala, negeri rempah, Ternate juga. Dampaknya dari erupsi Gamalama misalnya itu sangat Hmm. berdampak, ada matinya berdampak terhadap matinya cengkeh itu. Nah, di Tidore kan tidak ada erupsi, tetapi kehadiran PLT Rum itu mungkin akan berdampak di kemudian hari terhadap cengkeh-cengkeh yang ada di daerah Kentigian. Mungkin Bang Im bisa tambahkan lah. Mungkin sudah ada riset Oke. yang terbaru terkait itu. Oke, bagaimana Bang Im ingin menambahkan? Iya, baik apa nama terkait dengan PLTU, kehadiran PLTU dan dampak-dampak lain, ancamannya terhadap pala dan cengkeh itu sebenarnya kalau untuk riset khusus pala dan cengkeh di PLTU, kehadiran PLTU terhadap pala dan cengkeh, riset khusus memang belum ada kalau dari kampus ya. Kami itu baru meriset terkait dengan dampak debu terhadap kesehatan masyarakat. Belum sampai ke pala dan cengkeh, tapi informasi dari Om tadi menarik untuk kita melihat lebih jauh dampak PLTU. Selain PLTU, kemarin saya dengan teman yang dari Bandung, itu dia kebetulan mencoba menjajaki bisnis rempahnya, terutama pala dan cengkeh. Dia mengidentifikasi kualitas-kualitas pala dan cengkeh dan ternyata di Gura Bunga pada saat masyarakat beralih ke tomat dan menggunakan pestisida sebagai pupuk itu ternyata dia berdampak juga terhadap pala dan cengkeh. Hmm. Dan akhirnya di Gura Bunga itu tidak masuk dalam zona untuk eh, apa nama stok bahan baku pala dan cengkeh yang dia ambil itu wilayah Jai, Kalaudi sama di Halmahera, terutama di wilayah Oke. Halmahera Tengah itu di Patani sama Weda. Nah, kalau untuk petani dengan Weda, kehadiran IWIP itu memang belum ada riset, tapi dampak lingkungan yang sekarang terjadi setelah praktek pertambangan IWIP itu berdampak sekali. Nah, ini butuh riset yang lebih mendalam lagi terkait dengan dan dampak perusahaan IWIP terhadap pala dan cengkeh, terutama di soal apa nama Daerah aktivitas petani. masyarakat. Ya, aktivitas Hmm. masyarakat terhadap pala dan cengkeh karena penyerapan tenaga kerjanya kan banyak di IWIP. Oke. Nah, akhirnya ya mungkin juga orang terpeduli lagi soal pala dan cengkeh bisa jadi. Dan terutama di wilayah konsesi pertambangan itu cukup luas ya IWIP itu. Ya bisa jadi ya sudah mulai berkurang kebun pala dan cengkeh di wilayah merah. Tapi poin yang di Tidore, nah kalau di daerah Jai, eh, Ava-Ava dan Sirongo itu ada dampak apa nama PLTU terhadap pertumbuhan pala dan cengkeh. Nah di Gura Bunga sendiri itu pestisida, penggunaan pestisida untuk Oke. apa nama pupuk tomat itu dia berdampak terhadap dia sudah terkontaminasi pestisidanya. Pala dan cengkeh sudah terkontaminasi dengan pestisida sehingga untuk pala dan cengkeh Gura Bunga itu sudah di apa nama kalau istilahnya zonanya sudah bukan zona nyaman lagi karena, Hmm. karena pestisida tadi. Mungkin itu informasi. Oke, menarik. Mungkin kenapa saya menanyakan pertanyaan ini. Jadi kembali lagi eh, yang juga sudah saya sampaikan sebelumnya di episode sebelumnya soal bagaimana eh, cengkeh itu begitu berarti kepada masyarakat Maluku khususnya Ternate dan Tidore. Eh, Mungkin di tahun abad-abad 17 itu kan ada apa namanya ekspedisi Hongi ya yang membabat habis dan menyisakan Ya, sedikit di dalam hutan pohon-pohon cengkeh lalu mereka memindahkan perkebunan cengkeh itu di keempat daerah di daerah Ambon. Nah, eh,
Saya ingin memberikan gambaran kembali, tentunya dengan berdasarkan kisah-kisah dari Bang Ong dan Bang Im soal kehadiran ancaman kembali terhadap cengkeh-cengkeh ini, baik itu dari residu asap PLTU ataupun pestisida. Jadi di sisi lain, masyarakat Tidore apa ya, bahkan tidak tidak menganggap cengkeh itu sebatas komoditas yang diperjualbelikan, tapi lebih dari itu cengkeh adalah bagian dari hidup masyarakat Maluku, khususnya di sini Ternate dan Tidore. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saya penasaran soal sagu ya. Jadi tahun lalu ada video garapan Daya Negeri Wijaya dan Jalak Lawu yang pula diakuisisi oleh Indonesiana TV, membahas soal hula keta. Eh, Bagaimana posisi sagu dalam masyarakat Tidore itu sendiri? Mungkin bisa Bang Ong dulu Iya, mungkin? sagu memang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari orang Tidore sebetulnya, karena sagu itu pangan lokal yang selalu hadir di atas meja makan oleh masyarakat Tidore sebetulnya, gitu. Bahkan ada di masyarakat tertentu itu hanya mengkonsumsi sagu untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi kita menemukan lah di setiap rumah itu pasti sagu menjadi pilihan pilihan kedua setelah nasi itu untuk Oke. konsumsi sehari-hari. Saya ada berapa bulan, 1 bulan lalu ya, itu berada di Kampung Jai. Jai itu adalah Oke. kampung penghasil sagu terbanyak di Kota Tidore Kepulauan. Itu saya membuat kelas menulis tentang sagu dan rempah, gitu. Mengajak masyarakat di Jai itu, anak-anak ya, khususnya anak-anak remaja, mahasiswa, menulis tentang kisah orang tua mereka yang kemudian membuat sagu sampai menyekolahkan mereka, bahkan ada yang jadi PNS, gitu. Bahkan sampai hari ini mereka survive dengan membuat sagu, gitu, atau hula keta itu. Tetapi bahan Oke. dasarnya singkong itu kasbi itu di khususnya di Jaya itu udah mulai berkurang. Mereka kemudian mengambil bahannya dari Pulau Halmahera, khususnya dari Halbar. Jadi biasanya di Tidore itu ada hari-hari tertentu atau istilahnya hari pasar ya. Itu bahannya dipasok dari Halmahera Barat, petani Halmahera Barat dipasok pedagangnya, terus mas eh, warga Jai yang membuat sagu membelinya sebetulnya. Ada juga di Tambula sebetulnya. Itu kita masih menemukan warga membuat sagu dan dijual untuk konsumsi di Kota Tidore Oke. Kepulauan. Jadi kalau sagu ya sudah menjadi identitas dari orang Tidore sebetulnya. Dan itu Oke. bahan yang selalu dikonsumsi oleh anak-anak sampai orang tua. Kalau pengamatan saya di pasar, sagu ada di Tidore itu ya, ada sagu cai, sagu tambula, Pulau Rora, terus ada sagu dari Pulau Makiang sebetulnya dengan tipe-tipe yang berbeda, dengan cita rasa juga sangat Oke. berbeda. Berbeda ya. Oke, menarik. Itu Bang Im tambahkan lah itu soal sagu. Oke. Silahkan Bang Im. Iya, Bang Rey sama Bang Ong, apa nama? Memang tadi sih disampaikan oleh Ong bahwa sagu itu menjadi identitas memang memang di Tidore dan pada umumnya Maluku Utara itu sagu itu sudah menjadi identitas. Tapi jadi sagu di sini kan ada dua, ada sagu kasbi sama sagu tumang. Hmm. Nah, sagu tumang yang dua-dua itu jadi bahan baku popeda juga. Ada jadi kalau Oke. di sini masuk ke warung makan misalnya pesan sagu itu pasti ditanya sagu tumang atau sagu kasbi Oke. karena dua-dua itu jadi bahan baku sagu. Nah bahkan
saking pentingnya sagu sehingga di acara-acara seremoni resmi itu sagu sudah menjadi hidangan utama VIP mana. Sama sashimi gohu itu yang di sini bilang gohu. Guhu. Gohu tuna, cakalang dan sejenisnya itu. Nah, itu sudah menjadi makanan pembuka resmi di acara-acara seremoni baik pemerintah maupun acara-acara yang lain-lain. Dan sagu sudah menjadi bukan lagi makanan nomor satu, nomor dua, nomor tiga, tapi dia sudah menjadi makanan resmi lah untuk acara-acara seremoni. Dan di Tidore, masyarakat Tidore sendiri setiap hari itu harus ada sagu. Harus ada sagu. Di rumah itu harus ada. Itu wajib, hukumnya wajib ada sagu. Oh, wajib ya malah ya. Wah, keren keren. Iya, kalau Tidore ya 90% masyarakat Tidore itu hukumnya wajib ada sagu di rumah. Mau baik sagu garo maupun sagu yang tadi itu sagu tumang yang bahan bakunya sagu sagu pohon sagu itu maupun di sagu yang bahan bakunya singkong Kasbi. kasbi. Singkong Ya. ya. Kasbi. Nah, itu sudah menjadi wajib. Mungkin itu tambahannya. Oke, menarik ini cerita-cerita soal tadi kita udah membicarakan dan berbagi kisah dengan Bang Ong dan Bang Im soal cengkeh, penggunaannya, dan bahkan soal sagu ya. Tapi yang menjadi penasaran teman-teman yang nonton episode ini mungkin soal apa yang akan dipamerkan di pameran rempah dan kita. Untuk yang merepresentasikan Tidore sendiri cengkeh ya, Bang Im ya? Ya, cengkeh sama pala. Cengkeh, pala Oke, sama sagu cengkeh. itu. Sagu. Oke, cengkeh, pala dan sagu. Tapi kemarin tim pameran rempah dan kita telah memutuskan bahwasannya Ternate dan Tidore menggunakan cengkeh. Karena kenapa? Kalau kata Pak Bram sendiri, karena bahasa Pak Bram sih lucu sih. Ternate dan Tidore itu seperti love hate relationship. Kalau dilihat dari sejarah kayak gitu ya. Jadi di satu sisi ada pergesekan, tapi di satu sisi yang lain mereka begitu lekat gitu. Oke, mungkin karena kita sudah kira-kira sudah setengah jam lebih, mungkin kita akan sudahi dulu Ya, bincang-bincang kali ini. Seru banget dan terima kasih kepada penonton yang telah menyaksikan episode ini. Terima kasih kembali kepada Bang Im dan Bang Om yang telah membersamai kita bincang-bincang soal rempah di Tidore, rempah di Tidore. Oke, mungkin itu saja dari kami. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. terima Terima kasih. kasih. Terima kasih, Mijar. Bang Im, terima kasih. Terima kasih, Om.